Halo semua, sekarang kita akan belajar mengenai menyelesaikan masalah transportasi dalam program linier. Di sini ada beberapa informasi yang harus diketahui ketika kita akan menyelesaikan masalah transportasi pada program linier. Ada 3 hal. Yang pertama adalah banyak daerah asal, atau biasanya kalau dalam soal cerita itu pabrik atau gudang. Kemudian banyak daerah tujuan atau agen atau toko dan lain sebagainya. Kemudian biaya angkut dari setiap daerah asal menuju ke setiap daerah tujuan. Tiga-tiganya harus diketahui. Oh ya, ini juga selain banyak daerah asalnya juga kapasitas di setiap kapasitas produksi setiap daerah asal atau kapasitas produksi setiap pabrik. Karena mungkin pabrik yang satu lebih kecil, pabrik yang kedua lebih besar, sehingga kapasitas produksinya juga berbeda. Kemudian selain banyak daerah tujuan juga permintaan dari masing-masing tujuan itu atau permintaan dari masing-masing agen. Permintaan masing-masing agen kan tidak sama. Ada yang minta sekian produk, ada yang minta jumlah yang lainnya. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita simak. Contohnya ini saya ilustrasikan berbentuk seperti ini. Kalau misalkan bentuknya soal cerita atau narasi itu akan sangat panjang sekali. Jadi kalian harus kuat-kuatan membacanya ya. Jadi misalkan di sini ada 4 gudang, gudang A, gudang B, gudang C, dan gudang D. Gudang A dalam suatu waktu, satu periode waktu bisa memproduksi 900 produk. Gudang B bisa memproduksi 540 produk, gudang C sekian, dan gudang D sekian. Kemudian di sana ada 5 agen. Agen P, Q, R, S, dan T. Bisa kita sebut agen atau toko atau yang lainnya. Dalam periode tersebut, agen P minta 360 produk. Agen Q minta 720 produk. Terserah dari manapun, dari A, B, C, D boleh, pokoknya nanti kalau dijumlahkan dia mintanya 720 produk. Agen R 540 produk dan seterusnya. Paham ya dari sini ya? Jadi ada gudang, ada 4 gudang. Setiap gudang punya masing-masing kapasitas produksi. Kemudian ada 5 agen dan setiap agen punya penawaran yang berbeda, permintaan yang berbeda-beda. Kemudian di sini diilustrasikan dari A menuju P itu ternyata punya biaya transportasi, biaya angkut adalah 30 per unit. Kalau dari A ke Q 2 per unit, bisa 2 rupiah atau apalah, 2 dolar terserah kalian. Per unitnya, jadi untuk 1 unit mengeluarkan 2 rupiah. Dari A ke R untuk mengirimkan satu produk mengeluarkan biaya angkutnya 18. Kemudian dari A ke S 12, dari A ke T 20. Itu baru dari yang gudang A. Kemudian dari gudang B sekian, dari gudang C sekian, dan dari gudang D sekian. Nah, permasalahannya adalah bagaimana persebaran pengiriman produk itu agar biaya transportasinya seminimal mungkin. Dari gudang A yang 900 produk itu dikirimkan kemana aja sih nanti? Dari gudang B nanti dikirimkan kemana aja? Atau dari P itu mendapatkan kiriman dari gudang mana aja? Dari Q mendapatkan kiriman dari gudang mana aja? Seperti itu ya. Ada pandangan ya. Nah, nantinya langkah penyelesaiannya ada 3. Yang pertama adalah membuat tabel awal, kemudian selidiki sel-sel kosong pada tabel awal tersebut, kemudian jika memungkinkan berarti perbaiki tabel sehingga memperoleh biaya yang lebih minimum. Seperti itu ya. Nah, pada video ini kita hanya membahas tabel awalnya dulu. Karena nanti ada beberapa jenis tabel awal yang bisa kalian coba. Ada 3, yaitu
NWC bahasa Indonesianya ya, Northwest Corner, VAM, kemudian inspeksi. Dan di video ini kita hanya yang bahas NWC dulu, Northwest Corner dulu. Untuk metode-metode tabel awal yang selanjutnya dibahas di tabel berikutnya. Baik, mari kita buat tabel awal dengan metode Northwest Corner dari permasalahan tadi. Oke, ketentuan dari pengisian tabel awal menggunakan metode Northwest Corner itu hanya mudah sekali, hanya isi dari kolom atau sel kiri atas, kemudian turun ke kanan dan turun seperti itu. Nah, ini pertama kita buat tabelnya, ada headernya ini, kolom yang ada di baris yang ada di atas, ini adalah tujuannya P, Q, R, S, T. Ini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, artinya dia adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima, seperti itu. Kemudian yang di sini, di kolom yang pertama ini, kita tulis asalnya, yaitu A, B, C, D. Ini merupakan baris pertama pengisian sel, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Dengan metode Northwest Corner, kiri atas, berarti ini ya, sel 1 dari 1 asal 1 itu berarti kan 1 sel 1 ada di sini. Jadi dari sel 1 kita amati. Sel 1 itu kan berkaitan dengan gudang A dan berkaitan dengan agen P. Gudang A tersedia sebanyak 900. Gudang agen P meminta sebanyak 360. Jadi, yang mungkin diisi di sini berapa ya? Mungkin nggak saya isi 900 di sini? Nggak mungkin. Boleh sih A1 mengeluarkan 900 di sini, tapi P kan hanya butuhnya cuma 360 saja. Jadi ini kita isi 360 saja ya. Oke. Karena kita isi 360 di sini, maka permintaan untuk agen P1 sudah selesai urusannya. Jadi agen P1 sudah tidak minta lagi ke gudang B, gudang C, dan gudang D. Jadi kita isi silang saja. Artinya P1 meminta 360 hanya dari gudang A. Seperti itu. Nah, karena gudang A sudah mengirimkan 360 ke P, maka stok di gudang A sudah berkurang. Yang tadinya 900 berubah menjadi 540 karena yang 360 sudah dikirimkan. Dan permintaan untuk agen P sudah habis. Dari agen P permintaannya sudah habis. Clear. Sel 1 sudah diisi. Kemudian di sini yang A masih ada sisa ya, masih ada stok 540. Kita perhatikan sel 1, 2 dari A menuju ke Q. Q mintanya 720, tapi A hanya punya 540. Berarti yang mungkin dikirim adalah 540. Karena 540 sudah dikirimkan ke Q, 360 sudah dikirimkan ke P, maka kapasitas di gudang A sudah habis. Ya, berarti 0. Dan gudang A sudah tidak bisa mengirimkan ke agen R, ke agen S, dan agen T, sehingga kita silang saja untuk mempermudah konsentrasi kita. Kemudian dari agen Q itu ternyata tadinya kan dia mintanya 720, karena sudah dikirimi 540, maka permintaannya tinggal 180. 180 itu diperoleh dari 720 dikurangi 540 ya. Oke. Sel A11 sudah selesai, sel A12 sudah selesai, maka kita ke turun. Jadi dari kiri turun ya, ke B22. B22 itu adalah pengiriman barang, pengiriman produk dari
pabrik B ke agen Q. Pabrik B punya stok 540, kemudian agen Q tinggal minta lagi 180. Berarti yang mungkin dikirimkan adalah sebanyak 180 produk. Jadi agen Q permintaannya sudah 0 karena sudah terpenuhi semua dari A dan dari B. Kemudian stok di B sudah berkurang sehingga yang tadinya 540 sekarang menjadi 360. Seterusnya kita isi yang di sini, berarti diisinya berapa? 360 ya. Oke, sehingga kapasitas di gudang B habis dan permintaan di R menjadi 180. Kemudian ini diisi kan ya. R kita isi yang 33, pengiriman dari C ke R. Yang memungkinkan adalah pengiriman sebanyak 180 produk. Karena sudah dikirimkan 180 produk, maka kapasitas dari gudang C berkurang. Kemudian kita isi sini ya. Berarti dari C ke S. Yang memungkinkan adalah pengiriman sebanyak 630 apa 900? 630 ya. Karena sudah dikirimkan 630, maka permintaan dari toko S, dari agen S tinggal 270 lagi. Tersisa yang belum mendistribusikan adalah gudang D. Gudang D ini dari pengiriman dari gudang D ke S yang memungkinkan adalah 270. Sehingga kapasitas gudang D menjadi 720. Yang terakhir yang belum dilayani adalah pengiriman dari gudang D menuju ke agen T. Klop ya, sama-sama klop ya, 720. Oke, di sini diisi 720. Nah, ini sudah selesai untuk tabel awal Northwest Corner. Kesimpulan awal, ini belum maksimal ya, ini baru awal. Biaya transportasinya adalah, jadi kalian dari sini apakah bisa membaca tabel ini? Jadi, pengirimannya, persebaran pengirimannya adalah dari gudang A menuju ke agen B mengirim, gudang A mengirim 360 produk ke agen B dengan biaya setiap produknya biayanya 30. Berarti total biaya untuk perjalanan ini adalah 360 kali 30. Total biaya untuk perjalanan yang ini adalah 540 kali 2. Total biaya perjalanan yang ini adalah 180 kali 14. Begitu semuanya sampai selesai. Jadi biaya transportasi awalnya kalau di total sekitar 51.300. Seperti itu ya. Bisa rupiah, bisa dolar, tergantung dari ceritanya. Semoga untuk yang Northwest Corner ini bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai penyusunan tabel awal permasalahan transportasi model VAM dan model inspeksi. Terima kasih, semoga bermanfaat.